Di tangan Mahmud Danuri, 35 tahun, warga Jalan Bangunsari, Desa Singkil, Kecamatan Balong, Ponorogo Limbah Kayu, bisa menjadi panah tradisional dengan nilai jual yang tinggi. Di tangan Mahmud Danuri, 35 tahun, warga Jalan Bangunsari, Desa Singkil, Kecamatan Balong, Ponorogo, limbah kayu bisa menjadi panah tradisional dengan nilai jual yang tinggi. Mahmud seringkali menggunakan kayu bekas bahan mebelnya untuk memenuhi pesanan panah tradisional dari para pelanggannya. Ide untuk memanfaatkan limbah kayu menjadi panah tersebut datang saat ada saudaranya yang membeli satu set panah lengkap dengan anak panahnya dari Solo, Jawa Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Sofian Arif Chandra yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Sofian. Halo, selamat sore rekan kerja, selamat sore Tribuners. Sofian, bisa Anda jelaskan apa alasan dan juga apa yang melatar belakangi Mahmud sendiri untuk memulai usaha kerajinan panah ini? Ya, untuk alasan sendiri itu saat melihat saat melihat saudaranya ya, waktu itu saudaranya membawa satu set panah dari Solo. Waktu itu dia mengira bisa meniru panah tersebut dengan lebih bagus dan dengan harga yang lebih murah. Waktu itu saudaranya membeli dengan harga sekitar 350.000 dan dia yakin dengan kemampuannya bisa meniru anak panah tersebut dan serta busurnya dengan harga yang lebih murah karena Mahmud ini sehari-hari bekerja sebagai tukang mebel dan dia berpikir untuk memanfaatkan limbahnya ini sebagai bahan baku pembuatan panah. Saat melihat di YouTube dan internet, dia mulai membuat panah beserta busurnya dan saat ditunjukkan kepada saudaranya tersebut, saudaranya menilai bahwa anak panah serta busurnya ini layak untuk dijual kerja. Saat itu Mahmud langsung menjualnya ke marketplace, termasuk di grup-grup WA dan tanpa terduga langsung ludes. Waktu itu Mahmud menjual 3 anak panah lengkap dengan busurnya dengan harga sekitar 300 ribuan dan langsung ludes serta banyak yang memesan kembali ke Mahmud kerja. Kemudian Sofian, berapa untuk omset penjualan per bulannya dari usaha yang digeluti oleh Mahmud ini? Untuk omsetnya sendiri pada waktu puncak-puncaknya penjualan dulu itu pada 1 bulan dia bisa menjual hingga 20 sampai 30 panah beserta anak panahnya dengan omset sekitar 15 juta. Untuk keuntungannya sendiri sangat tinggi kerja karena mengingat Mahmud hanya menggunakan bekas limbah dari mebelnya bisa sampai 2 kali lipat. Namun karena memang keahlian Mahmud yang tidak dimiliki oleh semua orang, jadi banyak yang tidak komplain untuk harga tersebut. Untuk pelanggannya sendiri datang dari sekitar Jawa Timur, banyak yang dari kota Surabaya, Kabupaten Tuban, ada yang dari Magetan dan Solo sendiri. Bahkan Mahmud juga pernah mengirim keluar Pulau Jawa yaitu ke Irian Jaya dan saat ini Mahmud sedang melayani pesanan-pesanan lokal mulai dari Magetan, Kabupaten Madiun dan Ponorogo sendiri. Sofian, apa keunggulan panah buatan dari Mahmud sendiri dibandingkan dengan panah-panah dari perajin-perajin lainnya? Untuk Mahmud sendiri mengatakan Mahmud secara detail mengukur berapa tinggi badan dari pemesan serta rentang tangan dari pemesan karena hal tersebut akan mempengaruhi daya laju dari panah tersebut. Selain itu Mahmud juga mencoba sendiri satu persatu panah yang ia produksi. Nah, untuk mencoba ini ada settingan tersendiri berbeda dari setiap pengrajin berdasarkan selera pengrajin panah. Ini banyak yang cocok atau suka dengan settingan dari Mahmud ini sehingga tidak hanya sekali, beberapa kali pelanggan ini kembali lagi ke Mahmud untuk memesan panah serta anak panahnya kembali. Sofian, kabarnya Mahmud ini yang saat ini menggeluti kerajinan panah tersebut sebelumnya adalah seorang guru. Bagaimana ia bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai guru dan memutuskan untuk menggeluti dunia mebel ini? Ya memang sebelumnya Mahmud ini adalah seorang guru honorer. Dia mengajar di sekolah dasar dan juga madrasah aliyah. Sembari itu Mahmud ini sampingannya juga mebel karena pesanan panahnya ini semakin ramai kerja sehingga dia merasa tidak bisa lagi membagi waktunya karena menurutnya waktunya ini kurang untuk mengajar, untuk memenuhi pesanan mebelnya, belum lagi
pesanan panahnya ini yang juga terus berdatangan. Untuk itu Mahmud keluar dari pekerjaannya sebagai guru honorer dan memutuskan untuk menggeluti dunia panah ini. Mhm mhm. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Sofyan Arif atas laporan Anda, dan tadi Tribuner Sofyan juga sudah menghimpun keterangan dari Mahmud Danuri, pengrajin limbah kayu. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk panahan saya mulai itu sekitar tahun 2016 akhir ya, sampai 2016-an lah. Sampai sekarang ya alhamdulillah masih produksi. Ini awalnya gimana Mas kok bisa menggeluti dunia kerajinan panahan ini? Awalnya itu kan ada Mas Ponan itu kuliah di Solo. Kemudian dia itu membawa satu set alat panahan, kemudian dicontohkan ke saya. Sampai bisa Mas, kayak gitu nih. Saya buat ya langsung saya buat bisa, karena saya lihat itu kan mudah sekali, itu kan basic saya, karena saya di sekolah di seni kerajinan, saya di lulusan SMK 1, terus pas sekali artinya dengan basic saya, karena ya itu, dan limbah-limbah mebeler kan banyak Mas. Omset sebelum pandemi ya per bulan bisa menjual sekitar 4 set. Tapi ada pandemi ya turun drastis bahkan nol, tapi bulan ini pernah juga, tapi itulah liku-likunya enggak apa-apa. Tapi ini ada akhir-akhir ini sudah mulai lagi. Mulai naik lagi Mas ya? Naik lagi. Paling banyak dari mana nih Mas? Pembeli rata-rata Mas, skopnya kan kita kan pasar online, jadi menyeluruh. Tapi yang biasanya kalau beli yang banyak-banyak itu kan pondok-pondok pesantren seperti Gontor Putri Mantingan, Gontor 1 Ponorogo, itu kan biasanya jumlah banyak lebih.